Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial membuat aplikasi sederhana perpustakaan. Tanpa banyak bicara, kita langsung mulai saja. Pertama yang akan teman-teman lakukan adalah harus menyalakan exam terlebih dulu. Teman-teman pergi saja ke exam, lalu start di Apache dan MySQL. Setelah itu, kita masuk ke pembuatan database. Teman-teman ketik saja localhost phpMyAdmin. Setelah itu, teman-teman bisa buat database teman-teman sendiri. Di sini saya sudah buat database saya. Teman-teman tinggal ikuti yang telah saya buat. Contoh di sini saya namakan project saya dengan nama Isnuas. Untuk membuat project baru, teman-teman bisa klik baru lalu namakan project teman-teman di sini. Nah, contoh ini saya sudah beri nama project saya Isnuas. Nah, dalam Isnuas ini ada 4 tabel yang saya buat lagi. Ada data anggota, data buku, data peminjam, tabel login. Cara untuk buat tabelnya kemana? Teman-teman tinggal klik di baru, terus buat sudah nama tabel apa, terus berapa kolom yang diperlukan. Contoh misalnya tabel data anggota, teman-teman isi di sini data anggota atau data anggota berapa kolom di sini. Baru teman-teman klik kirim maka dia akan muncul di sini, terdaftar di sini. Tapi di sini saya sudah buat teman-teman data anggota. Ini kita hapus saja dulu. Oke, kita ke data anggota. Nah, di sini saya sudah buat data anggota. Teman-teman bisa lihat. Nah, setelah teman-teman ini masuk ke tabelnya nanti, teman-teman langsung saja ikuti yang telah saya buat ini. Yang pertama itu NIM, tipe-tipe data integer, jadikan dia primary key. Eh, contoh di sini saya buat data anggota supaya teman-teman bisa lihat, lalu teman-teman contohkan. Misalnya di data anggota itu ada NIM, terus tipe datanya pakai integer saja teman-teman. Integer lalu depo panjang field tergantung dari teman-teman. Saya taruh 8. Nah, jadikan dia primary key. Klik di bagian ini di index teman-teman dan jadikan dia primary key. Oke. Setelah itu nama. Nama dia punya tipe data tuh varchar teman-teman. Varchar terus depo panjang bebas dari teman-teman. Saya taruh 30. Terus jenis kelamin. Jenis kelamin. Tipe data juga varchar. Saya kasih 20 saja. Oke, terus telepon. Tipe data tuh varchar. Kasih 20 saja. Oke, ya, varchar. Terus kelas. Dia pakai tipe data varchar juga, panjang 20. Oke, jadi ini adalah variabel-variabel yang terdapat dalam data anggota. Teman-teman bisa ikut ya, seperti dari awal saya katakan, mulai dari NIM, pemberian tipe data, terus panjang nilainya, terus primary key. Lalu teman-teman klik simpan ini, maka nanti dia akan muncul seperti yang tadi saya sudah buat ini. Kalau begitu saya kembali saja teman-teman. Oke, kita cancel dulu, kita simpan di sini. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Untuk teman-teman bisa tahu bagaimana cara menambah tabel. Nah, kalau sudah jadi nanti dia akan tampil seperti ini. Setelah itu kita harus tambahkan database di dalam data anggota. Caranya bagaimana? Nah, saya contohkan ya. Kita kembali ke tabel yang tadi kita telah buat, data anggota di contoh tadi. Nah, ini. Kalau belum masukkan database, maka dia belum ada data, eh, tampilkan database yang telah kita masukkan. Bagaimana untuk cara menambahkan database? Teman-teman klik di tambahkan. Nah,
Di sini kita harus memasukkan, terserah teman-teman mau masukkan berapa database. Di sini saya ambil contoh dulu 2 database saja. Misalnya kita masukkan. Oke, kita namakan lagi masuk. Kelas. Dikasih kita kirim. Maka secara langsung dia akan muncul di sini. Nah, ini kalau kita sudah buat database, dia akan muncul di panel jelajahi ini. Ini database yang telah kita masukkan. Kita kembali ke contoh saya tadi yang telah saya buat. Nah, ini database yang telah saya buat di program saya yang asli ya, teman. Kalau ini tadi cuma contoh. Nah, selanjutnya data buku, teman-teman bisa buat seperti langkah tadi yang telah saya jelaskan tadi. Klik baru, terus namakan tabel, berapa field yang di berapa kolom yang diperlukan, teman-teman tambahkan. Terus kasih nama sudah. Contoh di tabel buku saya punya seperti ini. Kode buku integer. Teman-teman bisa ikuti langkah yang tadi telah saya jelaskan, teman-teman. Ini karena saya sudah buat, makanya saya cuma menjelaskan ulang. Buat ada kode buku, tipe datanya integer, jadikan dia primary key. Terus judul buku, varchar, panjang file 30. Pengarang tipe data varchar, panjang nilai 30, penerbit varchar, panjang nilai 30, dan tahun terbit ini kita pakai date karena berkaitan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Kita pakai date. Terus setelah itu klik simpan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Maka dia akan tampil seperti ini. Baru teman-teman tambahkan sudah database-nya. Sehingga nanti dia akan tertampil di sini. Ini 2 database yang telah saya buat di tabel data buku. Setelah itu data peminjaman, teman-teman bisa bikin seperti yang tadi saya jelaskan. Tinggal klik baru, kasih nama tabel, berapa tabel yang diperlukan, terus kasih nama sudah. Di data peminjam tuh ada 6 tabel yang saya perlukan. Karena ada NIS, nama, kode buku, nama buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. NIS tipe data integer, panjang nilai 8. Jadikan dia primary key. Setelah itu nama, tipe data varchar, panjang 30, kode buku, integer, panjang nilai 12. Nama buku varchar, panjang nilai 30. Nah, tanggal pinjam dan tanggal kembali ini kita menggunakan date. Karena dia menggunakan tanggal, bulan, dan tahun nanti. Oke, setelah itu yang terakhir tabel login. Teman-teman buat tabel login. Buat langkahnya sama. Klik baru, kasih nama tabel login berapa. Dia itu 2 sama, makanya kita eh, berikan isi variabelnya di 2 kolom. Nah, di tabel login yang telah saya buat itu ada username dan password. Teman-teman tinggal masukkan username, tipe datanya varchar, panjang nilai 30, jadikan dia primary key. Password varchar, panjang nilai 20. Setelah itu kita kirim, maka di dalam tabel UAS ini ada 4 tabel. Ada data anggota, data buku, data peminjam, dan tabel login. Nah, setelah kita buat database-nya, selanjutnya kita langsung masuk ke codingannya, teman-teman. Di sini saya menggunakan NetBeans IDEA versi 8.01, teman-teman. Untuk bahasa pemrograman Java, kita langsung masuk saja. eh Kalau awal-awal munculnya pasti akan halaman kosong ya, teman-teman. Ini halaman yang telah saya kerjakan, tapi teman-teman dari masuk awal, teman-teman langsung saja klik. Oh, sabar, saya contohkan mulai dari awal saja. Kita masuk NetBeans ulang. Nah, kalau kita masuk di NetBeans, ini adalah tampilan awalnya.
Teman-teman bisa langsung klik file di ujung kiri atas ini, terus new project. Nah, di sini teman-teman pilih yang saya gunakan ya, yang saya gunakan terserah teman-teman. Yang saya gunakan, saya menggunakan Java Class Library, dan setelah itu tekan next, lalu teman-teman kasih nama sudah project teman-teman. Tapi di sini saya sudah buat project saya, jadi saya tinggal menjelaskan saja. Jadi teman-teman beri nama di project name, lalu teman-teman finish. Di sini saya sudah buat project nama project saya teman-teman. Jadi teman-teman ikuti saja, di sini teman-teman kasih nama lalu klik finish. Jadi sabar ya. Jadi ketika teman-teman sudah klik finish, maka dia akan muncul ini. Ini adalah nama project yang telah saya buat, Christian UAS. Nah, setelah masuk di project kita, folder kita ini masih kosong nih teman-teman. Jadi di dalam codingan ini saya membutuhkan beberapa tools untuk membantu saya. Tools-tools tersebut itu terdapat di dalam library. Nah, ini adalah tools-tools yang saya gunakan di dalam library. Ketika teman-teman tools-tools yang sudah ada otomatis di dalam library saat teman-teman finish project name teman-teman, itu adalah JDK. Nah, ini nih sudah otomatis di dalam. Yang saya masukkan tambahan yaitu ada 4 ini. Nah, cara untuk mendapatkan keempat tools ini, saya akan beritahu caranya. Kita ini mulai dengan tambahkan 2 tools ini, MySQL JDBC Driver dan Absolute Layout. Cara menambahkannya itu teman-teman klik kanan di library, terus add library. Nah, di sini teman-teman ini pilih yang Absolute Layout, terus add library, maka dia akan muncul di sini. Setelah itu teman-teman cari MySQL JDBC Driver. Nah, ini teman-teman pilih yang ini, yang paling atas ini ya teman-teman, yang MySQL JDBC Driver, terus add library, maka dia akan muncul di sini. Se-X saja. Terus sisa 2, JCalendar dan MySQL Connector. Saya jelaskan sedikit. MySQL Connector itu untuk menghubungkan database yang telah kita buat di phpMyAdmin dengan codingan kita di NetBeans. Sedangkan JCalendar ini adalah tools yang digunakan untuk fitur kalender. Seperti kan ada database kita yang memiliki tipe data date yang menggunakan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, JCalendar ini sangat membantu untuk variabel yang menggunakan tipe data date. Cara untuk memasukkan kedua tools ini ke dalam library, teman-teman klik di library, terus add jar folder. Nah ini MySQL Connector dan JCalendar ini telah saya download. Kalau teman-teman yang sudah punya, teman-teman tinggal tambahkan. Kalau yang belum, nanti saya sertakan dengan link download. Jadi telah saya download, tinggal kita masukkan saja. Ini MySQL Connector. Pilih MySQL Connector, terus open, maka dia akan muncul di library ini. Setelah MySQL Connector, kita akan memasukkan JCalendar. JCalendar, saya masukkan di ini. Java, JCalendar, delete. Nah ini, pilih JCalendar lalu open. Maka kedua tools ini akan tampil di sini. Sudah 4 tools yang kita gunakan. Setelah menambahkan 4 tools ini, teman-teman mulai sudah membuat kelas. Yang IMJ ini teman-teman hiraukan duluan ya. Jadi kita harus membuat kelas terlebih duluan. Di sini kelas saya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas teman-teman. Kelas yang pertama kita buat tuh adalah from login. Kita harus buat from login. Cara menambahkan kelas bagaimana? Yaitu teman-teman klik di default package, teman-teman klik saja, terus new. New teman-teman pilih yang JFrame from. Nah, setelah teman-teman pilih JFrame from,
maka dia akan masuk ke tampilan kosong. Setelah teman-teman berikan nama di kelas, namanya from login, maka dia akan muncul tampilan kosong seperti ini, teman-teman. Saya kasih contoh di kelas lain ya, teman-teman. Di kelas ini, yang telah saya buat yang ini, yang saya contohkan di sini. Nah, ketika teman-teman beri nama habis, nanti dia akan muncul tampilan kosong begini. Lalu teman-teman ini edit dia punya tampilan atau interface-nya. Yang pertama-tama teman lakukan adalah teman-teman klik di halaman ini, terus set layout, pilih absolute layout. Itu untuk buat kita supaya kita lebih bebas dalam mendesainnya. Nah, di dalam form login yang telah saya buat, di situ dalam form login itu ada username, password, dan tombol login. Ini yang telah saya buat ya, teman-teman. Terus nanti teman-teman ikuti di contoh ini yang telah saya buat. Nah, cara desainnya gimana? Ikuti saya. Kita klik di label ini, terus masukkan di sini. Jadi kita mendesain di tabel ini, teman-teman harus menggunakan kreativitas teman-teman sendiri. Teman-teman harus bikin kemana supaya tampilan di tabel login teman-teman ini sangat keren. Ya, ikut kreativitas teman-teman tersendiri. Lalu kita edit text, lalu kasih nama saja, bilang halaman login. Oke, kita edit dulu, klik kanan, pilih properti. Nah, ini di font ini. Nah, biasa saya pakai konsola. Terserah teman-teman mau pakai huruf apa, contoh apa. Konsolas, bold. Ukuran kasih 24. Oke. Maka dia akan berubah seperti ini. Terus kita buat lagi label di sini. Kita edit username. Oke. Kita edit dulu ya, teman-teman. Kita properti. Pokoknya kita ganti konsola. Mana nih? Konsola bold kasih 16. Kasih 18. 18. Oke. Klik oke. Nah, ini username. Setelah itu kita copy ya. Ctrl V, Ctrl. Nah, ini. Ini kita ganti dengan password. Oke. Setelah itu kita buat kita masukkan ini text field untuk nanti memasukkan username-nya. Kita kasih panjang. Oke. Untuk password tuh kita pakai password file, password field. Oke, kita panjangkan dulu. Text. Oke. Setelah itu kita buat tombol login. Tombol login itu kita pakai button, taruh di sini sah. Terus teman-teman kasih nama login. Oke, login. Setelah kita buat, nah ini yang sederhana saja teman-teman yang telah saya buat. Setelah kita desain seperti ini, teman-teman langsung namakan sudah variabelnya. Di username ini kita klik nama, kita klik di kotak text file ya teman-teman, bukan diklik di username-nya, tapi klik di kotak untuk memasukkan username kita. Nanti kita klik kanan di sini, terus change variabel. Teman-teman namakan text username. Nah, untuk di password teman-teman kasih nama juga text password. Oke. Di tombol login ini teman-teman kasih namakan btn login. Oke. Setelah kita memberikan nama variabel ini, coba kita tes jalankan ya. Kalau kita jalankan nanti dia seperti ini teman-teman.
Oh iya, betul-betul. Nah, ini dia jalankan seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Kenapa ini di sini gagal? Karena saya belum membuat database-nya. Ini kan saya cuma contohkan. Jadi, setelah teman-teman buat ini, teman-teman langsung saja masuk ke source-nya. Tapi saya akan kembali lagi ke project saya yang asli ini, from login saya yang asli ini, teman-teman. Ini yang telah saya desain. Nanti teman-teman menggunakan kreativitas teman-teman sendiri. Nanti baru saya ajari sampai sini. Kita ke source dulu terlebih duluan. Nah, teman-teman bisa langsung coding di sini, teman-teman. Teman-teman ikuti coding yang telah saya masukkan ini. Teman-teman masukkan import. Ketika import ini, terus langsung ke ConnectDB ini, teman-teman. Nah, di ConnectDB ini teman-teman harus buat kelas baru lagi. Kelas baru itu namanya ConnectDB. Cara buat kelas ConnectDB bagaimana? Kita klik di default package lagi, teman-teman. Klik terus new. Bukan bukan JFrame ya, teman-teman, tapi Java class. Kita kasih klik Java class, lalu kasih nama tuh ConnectDB. Nah, setelah kita klik berikan nama ConnectDB, maka dia akan masuk ke tampilan ConnectDB. Nah, sebenarnya ini nih masih kosong ya sebenarnya. Hanya ini yang sudah saya coding. Nah, nanti kalau teman-teman sudah masuk di kelas ConnectDB, teman-teman bisa coding seperti yang telah saya buat ini, teman-teman. Masukkan import-importnya, terus ini, teman-teman coding saja. Ikuti ini. Masukkan import, publikasi, ConnectDB. Nah, saya jelaskan sedikit. Isno UAS ini adalah nama database yang telah saya buat di PHP MyAdmin tadi. Nih, Isno UAS, tau kan? Isno UAS itu ini database saya di PHP MyAdmin Isnuas. Jadi harus sama ya kan? Kalau di sini kurang satu huruf saat di program di codingannya teman-teman masukkan Isnuas tapi kurang satu huruf, misalnya U ini tidak ada, maka tidak akan terbaca ya teman-teman, nanti error. Makanya teman-teman harus copy lalu taruh di sini Isnuas. Oke. Teman-teman bisa coding, setelah itu kembali ke from login. Nah, di from login itu teman-teman ada codingan lanjut ya teman-teman yang dari private btn login ini. Nah, private void btn login ini dia akan muncul ketika teman-teman klik ini ke desain teman-teman yang tadi ini saya sudah buat contoh ini. Nah, ini btn login itu akan muncul ketika teman-teman klik di event action perform dan action performat ini. Nanti dia akan muncul btn login seperti ini. Nah, ini dia akan muncul ini nih. Kalau teman-teman klik event action performat login, dia akan muncul seperti ini. Saya kembali ke program saya yang asli. Nah, di btn login ini teman-teman tinggal masukkan codingan ini, teman-teman ikuti yang telah saya buat ini. Ini ya. Teman-teman buat statement ConnectDB. Nah, ini. Select from table login ini, teman-teman copy lurus-lurus dari di PHP admin ya. Tidak bisa ketik sendiri, itu nanti dia akan beda. Caranya kembali ke database kita di PHP admin, pergi ke tabel login. Nah, teman-teman copy paste ini nih. Copy paste ini, terus teman-teman tempel di sini. Nah, ini. Supaya sama. Terus, nah sambungannya ini nih, sambungannya ini. Teman-teman masukkan sambungannya, terus sudah. Teman-teman coding dari sini. Dari if sampai ke kurung-kurung lainnya. Oke. Teman-teman bisa lihat, mungkin foto atau teman-teman bisa apa supaya teman-teman ikuti buat sendiri. Setelah itu maka from login kita sudah jadi teman-teman. Contoh saya jalankan saya punya from login run. Nah, username kita ini kita masukkan dari database yang telah kita masukkan di PHP MyAdmin tadi. Ini nih. Nah, ini tabel login ya. Ini kita masukkan ini isno dan passwordnya 1234. Harus masukkan ini. Kalau masukkan yang lain pasti error. Kita masukkan ini nih. Oke, kita kembali ke programnya.
login keterangan ulang. Isno 1234. Kita login. Maka dia akan muncul ke ruang selanjutnya atau tabel selanjutnya. Ini kita hiraukan dulu. Apa yang terjadi kalau kita memasukkan password dan username yang salah? Coba kita lihat ya. Misalnya tadi Isno kita pakai huruf kecil. No, passwordnya Sam ya. Nah, Isno kan ini sebenarnya huruf besar, tapi kita masukkan. Oh ya, sabar. Run ulang. Sini kita kasih nama lain. Terus passwordnya kita kasih sembarang lah. User tidak ditemukan. User tidak ditemukan. Kalau kita masukkan misalnya nama benar, terus passwordnya salah, 1235. Password salah. Nah, bagaimana munculnya itu kata-kata username yang tidak dimungkinkan dan password salah? Itu di codingan teman-teman tadi, yang ini nih. Ini, user tidak ditemukan, password salah. Nah, jadi codingan di sini ini yang akan ditampilkan ketika kita run program. Itu mungkin tabel dari itu adalah penjelasan untuk tabel login. Setelah dari tabel login, kita akan membuat data anggota. Nah, cara menambahkan data anggota seperti tadi, teman-teman klik kanan di default package, terus new. Teman-teman pilih yang gframe from, lalu kasih nama data anggota. Setelah teman-teman kasih nama, pasti akan muncul tampilan baru. Tapi ini yang telah saya desain ya teman-teman. Jadi kalau kita muncul ke tampilan yang baru, dia itu masih kosong, tapi ini yang telah saya desain. Contoh saya buat di sini ya. Klik kanan, gframe. Kita kasih nama data anggota. Kita mulai dari yang pertama, supaya teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya. Jadi, di data anggota itu ada beberapa variabel ya tadi di data anggota. Di data anggota itu ada 5 file teman-teman. Ada nama, ada name, nama, jenis kelamin, telepon, dan kelas. Sebelum kita desain itu, kita di lembaran kosong ini kita klik kanan, lalu kita pilih set layout, pilih yang absolute layout supaya kita lebih bebas dalam mendesainnya. Lalu kita langsung mulai saja. Pertama kita kasih label dulu teman-teman di sini. Kita kasih nama data data anggota saja. Data anggota. Terus teman-teman langsung edit dulu. Pakai konsolas teman-teman. Konsolas mana? Konsolas, terus bold, 24, oke. Terus kita kasih label lagi di sini. Kita edit, ketik name, oke. Terus edit property. Ini kita konsola juga. Pilih bold, kasih 18 teman-teman. Klik OK. Nah ini kita copy saja.
Di sini kita kasih nama variabel nama. Oke, kita copy lagi. Ini jenis kelamin. Jenis ke jangan. Jenis kelamin. Oke, kita copy lagi. Ini telepon. Oke, dan yang terakhir itu kelas. Saja. Kelas. Oke, kita kasih lurus terlebih duluan. Nah, langsung kita masukkan ini text file untuk name-nya. Panjang. Nama juga pakai text file, kita copy saja. Mempercepat. Terus jenis kelamin itu kita pakai button group ya teman-teman. Kita pakai button group. Kita klik di sini lalu. Bukan button group. Oke baik, jadi di combo box ini kita langsung edit saja. Kita kasih panjang dulu. Oke, kita klik property, terus ini masuk ke model, titik 3 ini klik titik 3. Terus kita kasih nama kelas sudah. Ya di sini saya kasih eh, nama kelas di kampus saya. Terus terus E T I S1 F I S1 A SI S1 SI itu sistem informasi ya teman-teman. B SI S1 S1 A. Oke, jika sudah kita oke, maka dia akan eh, tampilkan nama-nama kelas jika teman-teman klik logo arah bawah ini. Setelah itu kita akan tambahkan tabel. Mana nih tabel? Ini tabel. Bisa kita proses dulu. Oke, tabel di sini. Kita perbesar. Oke. Nah, di tabel ini kita akan masukkan beberapa tombol. Yaitu tombol yang pertama itu tambah.
Oke, tambah, kita copy lagi, cari, copy lagi, edit, dan tombol yang terakhir itu hapus. Oke. Nah, untuk data anggota ini saja teman-teman. Teman-teman bisa desain semenarik mungkin. Ini saya buat secara normal saja teman-teman. Nah, setelah itu kita harus kasih nama variabel tiap-tiap field ini. Itu mulai dari ini. Kita kasih nama saja extending. Oke. Ini juga spasi nama. Nah, di laki-laki ini kita kasih nama tuh B L J K. Oh, BG LK laki-laki. Oke. BG PR perempuan. Terus di telepon ini kita kasih nama juga txt. Oke. Ini nih kita kasih nama setelah kita desain data anggota, kita akan masuk langsung ke scriptnya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini saya ini menjelaskan dari script yang telah saya buat sebelumnya, dari project yang telah saya buat. Nah, pada data anggota, script data anggota, teman-teman bisa ikuti script sebagai berikut. Teman-teman bisa mulai dari import ini teman-teman. Di sini saya memasukkan 5 import. Teman-teman bisa ikuti. Setelah itu kita langsung ke public data anggota. Teman-teman bisa masukkan script sebagai berikut ini. Setelah itu kita ke private void simpan siswa. Di sini codingan ini adalah dia berfungsi sebagai script yang menyimpan data kita di dalam database. Nah, ini nih. Setelah itu ada edit siswa. Itu untuk berkaitan dengan data yang akan kita ubah nantinya. Setelah itu hapus siswa. Kita pilih data mana yang ingin kita hapus, variabel mana yang ingin kita hapus, tampil data. Terus ada refresh siswa. Teman-teman bisa ikuti saja script yang telah saya buat ini.
Saya tidak mengetik skrip ulang. Teman-teman bisa ikuti saja Polvote refresh siswa. Ini dia berfungsi untuk ketika kita sudah misalnya menambah atau mengganti data dalam tabel, dia akan merefresh data tersebut sehingga data tersebut menjadi data yang baru lagi karena kita telah memasukkan data baru. Nah, setelah itu clear data. Ini refresh dan clear data ini sangat berkaitan ya teman-teman. Terus keluar. Ini berkaitan dengan tombol keluar. Nah, setelah itu setelah kita memasukkan script ini, kita ke tombol-tombol. Nah, ini. Sabar. Oke, jadi setelah kita mengetik script yang di atas ini, kita kembali lagi ke desain. Lalu kita klik di tombol tambah ini, klik kanan, ke event, ke action, terus pilih yang action performance ini. Jika kita klik, maka dia akan muncul seperti ini. BTN tambah, maka dia akan muncul. Nah, di BTN tambah itu kita memasukkan script sebagai ini, sebagai berikut yang saya tandai ini. Teman-teman bisa masukkan script ini. Setelah itu kita kembali ke desain, kita pilih yang edit ini, klik kanan events, action, ada pilih yang action performance yang keluar setelah action ini, kita klik, maka dia akan muncul seperti ini. Tadi BTN cari ya. Oke. BTN edit. Mana BTN edit? Ini BTN edit ini. Teman-teman masukkan script ini saja. Ini dua saja. Nah, setelah BTN edit, teman-teman kembali ke desain yang tadi teman-teman sudah buat. Di tombol cari ini teman-teman klik kanan, pilih event, ke action, terus ada satu lagi di sini action performance. Klik, kembali ke source, maka dia akan muncul BTN cari. Mana BTN cari ini? Nah, di BTN cari, teman-teman masukkan script ini. Setelah BTN cari, kita ke BTN hapus. Klik kanan di BTN hapus, pilih event, action performance. Kembali ke codingan. BTN hapus. Di BTN hapus ini teman-teman masukkan script ini. Nah, dan yang terakhir itu tombol keluar. Teman-teman klik kanan event action performance, terus kembali ke source-nya. Nah, BTN keluar itu teman-teman tambah ini saja. Ketik script ini. Nah, maka data anggota akan jadi. Coba kalau kita running ya, teman-teman. Nanti jadinya seperti ini. Nah, tiga data ini sudah ada karena di phpMyAdmin kita telah memasukkan database, tiga database tadi di phpMyAdmin. Coba kita tambah. Misalnya 22 12 02 89. Oke. Suara 80 nama Rambo. Jenis kelamin laki-laki. Nomor telepon 08. Oke. Pilih kelas sembarang saja teman-teman. Tambah. Maka dia akan tambah. Rambo ini telah tambah dalam tabel. Terus tombol cari. Kalau tombol cari ini kita memasukkan NIM saja dari database yang ada dalam tabel. Misalnya kita masukkan NIM-nya dari nama Lalisa 22 12 02 29. Oke. Kita klik oke. Oh, sabar.
cari 22 12 02 23. Nah, ini adalah data dari Isno Sanjaya. Coba kalau kita edit Pudidi ini, kita kasih ganti Nara, kelas ganti. Lihat ya, kita tekan tombol edit. Nah, Isno Pudidi Sanjaya Pudidi akan menjadi Isno Sanjaya Nara. Kalau tombol hapus ini kita masukkan NIM saja, misalnya NIM-nya Budi 22 12 02 89. Oke, kita hapus, maka Budi akan hilang. Nah, tombol keluar kita klik, dia akan keluar. Jadi itu adalah data anggota. Selanjutnya kita akan membuat form utama, di mana form utama itu dia sebagai beranda. Ketika kita masuk ke form utama, dia akan menghubungkan kita ke data anggota, data buku, data peminjaman. Ini contoh form utama yang telah saya buat. Nah, cara buatnya teman-teman bisa ikuti sebagai berikut. Ini saya akan kembali ke contoh, kita new, kita buat form utama, kita kasih nama form utama. Oke. Oh, kita telah buat ya form utama ini. Nah, jika kita sudah buat, maka dia akan muncul tampilan kosong seperti ini. Teman-teman ke absolute layout terlebih duluan, terus kita kasih nama dulu di sini, misalnya beranda sah. Beranda. Oke, kita edit dulu. Dua namsa. Oke, beranda nih. Terus kita tambahkan mana nih? Menu bar. Oke nih, menu bar ya, kita taruh di sini. Oke, menu bar. Terus kita tambahkan menu ini. Bukan itu. Setelah menambah menu bar, kita buat beberapa tombol atau yang nanti kita bisa menghubungkannya ke data anggota, data buku, dan data peminjaman. Caranya kita klik di sini, kita pergi ke menu item. Nah, ini kita ketik saja data anggota. Oke, kita tambah lagi menu baru, menu item, pilih data buku, kita ketik data buku. Oke, pilih lagi, kita pilih data peminjam. Oke, sudah. Nanti kalau kita klik kita klik edit, ada muncul pilihan untuk kita bisa pergi ke tabel mana selanjutnya, ada data anggota, data buku, data peminjaman. Oke, kalau di file ini kita kasih tombol keluar, teman-teman, keluar. Oke, nah sudah. Nah, di tombol file ini
nanti akan ada keluar seperti biasa. Teman-teman ini pergi ke action promote palette, pilih menu item, lalu teman-teman namakan keluar. Oke. Setelah itu kita akan kasih nama variabel dari masing-masing tombol ini. Ini kita kasih nama data anggota. Oke. Terus yang kedua ini kita kasih nama data buku. Oke. Terus ini kita kasih nama data peminjam. Oke. Dan yang ini kita kasih nama keluar. Kita oke. Lalu kita akan masuk ke scriptnya teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan script dari project asli saya. Tinggal teman-teman foto atau teman-teman ikuti scriptnya. Saya ke ini. Nah ini, teman-teman bisa ikuti script ini. Form utama ini hanya untuk menghubungkan tombol login dengan beberapa tabel. Ada 3 tabel tuh, data anggota, data buku, dan data peminjam. Jadi teman-teman bisa ikuti scriptnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita ke data anggota, kita klik kanan pilih event action performat dan klik yang action performat setelah action. Lalu kita ke scriptnya. Itu teman-teman masukkan ini, script ini, 2 script ini saja untuk menghubungkan form login ke data anggota. Terus yang kedua itu kita ke data buku, teman-teman pilih event action, terus klik yang action performer. Kita kembali ke source nya teman-teman. Nah di data buku itu teman-teman masukkan ini saja untuk menghubungkan ketika kita ke form login lalu kita mau ke data buku, kita klik di form utama itu. Terus yang ketiga ini kita pergi ke data peminjam, kita klik di event action performat. Kita kembali ke source, teman-teman lihat ini, teman-teman masukkan script ini untuk data peminjam, sehingga dari form login kita langsung pilih di form utama untuk pergi ke data peminjam. Terus yang terakhir tuh logout, tadi saya namakan keluar. Nah yang ini di file, di contoh yang tadi, di mana di form utama saya yang ini. Nah ini sebenarnya logout ya teman-teman. Nah di logout tuh teman-teman klik kanan event action performance, maka dia akan muncul logout. Teman-teman masukkan ini saja do script ini. Nah maka kita save dulu. Kalau kita run, misalnya kita run dari form login ya teman-teman, kita run dari form login. Nah kita masukkan. Nah ini form utama, ini yang telah saya desain, nanti baru saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah ini form utama toh, tadi kita klik di edit, maka ini ada muncul data anggota, data buku, data peminjam. Jika kita klik salah satu, misalnya data anggota, maka dia akan pergi ke data anggota. Jika kita klik ke data buku, maka dia akan pergi ke data buku. Oke baik, itu adalah form utama. Baik, kalau begitu saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan gambar untuk teman-teman bisa mendesainnya lebih baik lagi. Caranya pergi ke project teman-teman. Saya contohkan di sini.
pada bagian ini, kalau di atas di punya saya itu di default package, teman-teman klik kanan, pilih new, pilih folder. Saya contohkan di bawah teman-teman. Sini. Klik kanan, new, folder. Ketik saja img. Oke. Finish. Terus nah di img ini di sini ada beberapa gambar yang telah saya masukkan. Cara memasukkan gambar di IMG itu bisa teman-teman ikuti sebagai berikut. Jadi teman-teman harus telah menyediakan gambar yang akan dimasukkan ke dalam script NetBeans. Jadi teman-teman pilih ada gambar yang telah saya naik. Mana ya? Ini. Caranya kita klik kanan, kita copy terus kembali ke NetBeans. Terus pada kita kalau di contoh di sini kita klik di IMG terus kita paste, maka dia akan muncul ini. Lalu bagaimana memasukkannya ke dalam tabel berikut? Cara memasukkannya itu contoh di punya saya yang telah jadi, misalnya ini, kita hapus dulu. Bagaimana cara memasukkannya? Teman-teman tinggal klik label, taruh di sini, terus klik kanan pada label tersebut, ke property, teman-teman pergi ke icon. Nah ini icon ini, klik di titik 3, terus pilih default ini img, pilih gambar mana yang ingin teman-teman masukkan di sini. Nah ini adalah gambar yang tadi kita masukkan di img, kita klik saja terus kita oke. Lalu kita sesuaikan deh. Nah seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk cara memasukkan gambar. Setelah itu kita kontrol save. Coba kita jalankan form utama ya. Seperti ini. Aduh, sabar sedikit. Oke, kita run ulang form utama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah setelah form utama, dari form utama kita akan membuat dua data terakhir, yaitu dua kelas terakhir, yaitu data buku dan data peminjam. Ini data buku dan data peminjam. Cara membuatnya teman-teman klik saja di contoh ini, yang contoh ya teman-teman, klik new, kita pergi ke frame, bilang saja data buku. Oke, finish. Setelah muncul tampilan kosong seperti ini, teman-teman mulai mengedit. Klik kanan, pilih set layout, pilih absolute layout, perbesar sedikit. Oke, setelah itu kita kasih nama dulu. Di sini data buku. Oke, ubah huruf dan ukuran dulu. Konsolas. Oke, bold 24. Oke, setelah itu kita masukkan label lagi. Kita kasih nama kode buku. Kode terus begini. Buku.
Oke, kita edit dulu properti. Mana nih? Ini. Konsolas bold, kita kasih 18. Oke, setelah kita tinggal copy saja. Ini kita kasih nama judul buku. Kita copy lagi. Ini kita kasih nama pengarang. Oke, di pengarang kita copy lagi. Kita kasih nama penerbit. Penerbit ini kita kasih nama tahun terbit. Oke, titik 2. Nah, kasih rapi dulu, kasih rapi. Terus gitu kita buat fieldnya. Teman-teman bisa pakai text field, taruh di sini. Kita pajangkan dulu. Kita tinggal copy saja. Taruh di sini. Copy lagi, taruh di sini. Copy lagi, taruh di sini. Dan tahun terbit kita pakai declare, teman-teman. Mana nih? Ya bukan ini. Yang ini jaded cursor. Ini ya, teman-teman. Ini adalah yang tadi saya sudah bilang di awal. Kita membutuhkan tools di kalender untuk bisa menggunakan kalender. Ini seperti kalender yang kita bisa menentukan tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu kita tambahkan tabel. Mana tabel? Oh, ini tabel. Taruh di, sabar dulu, kita perbesar sedikit. Nah, tabel ini kita tersisa. Tabel. Lalu kita bikin tombol tambah, cari, edit, hapus, dan keluar. Di sini kita kasih nama tambah. Oke, kita copy. Ini kita cari, kita copy lagi. Edit, copy lagi. Kita ganti. Oke. Dan satu tombol terakhir yaitu keluar. Nah, setelah itu teman-teman bisa namakan setiap filenya. Ini kita kasih nama teks, kode buku. Teman-teman kasih nama. Ini juga sama, judul buku.
Oke, ini teman-teman kasih nama pengarang. Oke, ini oke, di sini kita kasih nama ini. Oke, btn hapus, dan yang terakhir btn keluar. Oke, setelah kita buat variabelnya, kita langsung saja masuk ke source code-nya. Tapi di sini saya akan menunjukkan source code yang telah saya buat. Ini source code-nya dari data buku. Teman-teman masih ikuti sebagai berikut. Ini masukkan import. Ada 6 import di sini. Teman-teman masukkan. Terus masuk ke public data buku, ke simpan buku. Itu tadi saya sudah jelaskan. Ini masukkan script ini. Ini adalah format untuk tanggal, bulan, dan tahun ya teman-teman. Terus edit buku, hapus. Teman-teman bisa copy saja dari data anggota teman-teman. Teman-teman bisa copy dari data anggota. Mirip-mirip dengan data buku. Teman-teman tinggal ganti sedikit saja ini, edit buku, hapus, tampilan buku, refresh, clear data, keluar. Nah, teman-teman tinggal kembali ke desainnya. Yang kode buku ini teman-teman pilih event, action performer. Klik ini lalu kembali ke codingannya. Btn bukan di btn apa ya, ini yang tambah ini, yang tambah. Pilih ke event, action, klik action performer, kembali ke source codenya. Tambah nih, teman-teman masukkan script ini saja. Terus teman-teman bisa kembali ke desain yang tadi saya, seperti yang tadi saya beritahu. Kembali ke desain, terus yang ini cari event, action performer. Nah, di scriptnya ini cariin, teman-teman masukkan script ini. Begitu juga di btn edit, teman-teman ikuti langkah yang sebelumnya saya jelaskan. Btn edit, ke desain, terus event, action performat, terus di source kodenya teman-teman masukkan script ini saja. Terus di hapus itu teman-teman masukkan script ini, dan di keluar script ini. Simple saja, karena teman-teman tinggal yang script yang di atas ini teman-teman tinggal copy dari, nah ini dong nih teman-teman, copy dari data anggota sebelumnya. Ketika kita run, jadi seperti ini. Nah, ini yang telah sudah saya edit. Setelah kita membuat data buku, selanjutnya kita akan membuat form data peminjaman. Jadi teman-teman bisa lihat yang saya contohkan pada project yang bukan asli ya teman-teman. Saya hanya mencontohkan di sini. Kita akan membuat
data peminjaman. Sebenarnya sudah ada di sini, teman-teman. Hanya saya contohkan bagaimana cara membuat form data peminjaman. Teman-teman contoh di sini, klik di login ini, terus JFrame, kasih nama data peminjaman. Oke, klik finish. Nah, saya contohkan dulu data peminjaman yang telah saya edit. Nah, seperti ini tampilan dari data peminjaman yang telah saya edit. Teman-teman bisa desain sesuai kemauan teman-teman sendiri ya. Baik, saya akan eh, mencoba membuatnya ulang supaya teman-teman bisa mengikuti. Kita ke data peminjaman. Nah, yang akan kita lakukan pertama, kita klik kanan dulu, jadikan dia sebagai absolute layout supaya kita lebih bebas dalam mengeditnya. Terus kita perbesar, ya cukup seperti ini. eh Setelah itu kita akan membuat variabel-variabel yang ada dalam data peminjaman. Yang pertama kita pakai label, kita taruh di sini, kita edit niche. Di data peminjaman tuh kita pakai harus sama dengan di database di phpMyAdmin. Teman-teman lihat data peminjaman. Ini harus sama kita masukkannya. Namun di sini saya membuat di contoh project baru, bukan project asli saya. Supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara membuat form data peminjam. Niche, teman-teman edit, eh ubah konsolas, kemana konsolas? Oh, nah nih, bold, kasih ukuran 18. Oke, nah, close. Kita bisa copy saja. Copy, ini kita ganti dengan nama. Terus kita copy lagi, teman-teman. Yang ini kita ganti dengan kode buku. Kita copy lagi. Ini kita ganti nama buku. Oke. Terus kita copy lagi. Kita ganti tanggal pinjam. Copy lagi. Kembali. Oke. Setelah gitu itu kita akan masukkan fill. Untuk niche kita pakai text fill. Selebar. Kita copy paste saja karena nama juga pakai ini. Copy paste lagi. Paste lagi. Copy paste lagi. Tidak. Eh, Tanggal pinjam dan tanggal kembali itu kita pakai jedet courser, teman-teman. Nah, ini dia. Bukan. Oke.
Setelah itu kita masukkan tabel, teman-teman. Masukkan tabel di mana? Di sini, sebagai contoh ya, teman-teman. Oke, terus kita tambahkan tombol, taruh di sini, kita edit, tambah, oke, kita copy paste lagi, ini kita ganti, cari, oke, ini kita copy paste lagi, edit, hapus, keluar, oke, kita kecil. Nah, ini adalah tampilan dari interface dari data peminjam ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan kreativitas teman-teman sendiri untuk desain agar lebih menarik tampilannya, terserah teman-teman. Setelah itu kita akan beri nama variabel di step field. Ini kita kasih nama text. Oke. Di sini kita kasih nama. Oke. Ini kita kasih nama kode buku. Oke. Ini kita kasih nama. Oke. Ini apa ya? Coba saya lihat. Tanggal, oh ya. Kita kasih nama saja tanggal pinjam. Oke. Oke. Ini kita kasih nama oke. Ini kita kasih nama bukan. Ini hapus. Oke. Jadi ini adalah tampilan setelah kita memasukkan variabel. Coba kita tes run. Ini tampilannya yang telah kita edit, teman-teman. Seperti ini. Teman-teman bisa edit bebas, teman-teman. Gunakan kreativitas teman-teman untuk menarik tampilan ini. Terus kita akan masuk ke codingannya, teman-teman. Para codingannya ini masih kosong, jadi saya tunjukkan ke project saya yang asli, yang codingannya sudah saya buat. Ini, teman-teman, pada codingannya, contoh yang ini yang masih kosong ini, teman-teman bisa masukkan ini import. Di sini saya menggunakan import, teman-teman. Teman-teman bisa foto atau silakan ikuti yang telah saya buat ini. Masukkan ini. Setelah itu kita langsung ke
public data peminjam. Terus kita buat simpan peminjam. Terus edit peminjam. Hapus peminjam. Tampil data. Refresh peminjam. Clear data dan keluar. Semua ini teman-teman bisa copy paste saja dari data buku. Source-nya data buku. Karena tidak beda jauh. Hanya mungkin teman-teman ada yang merubah beberapa. Contoh di sini kan ada di data peminjam itu kan ada 6 variabel. Karena tipe data date-nya ada 2, yaitu tanggal pinjam dan tanggal kembali. Dan teman-teman bisa copy paste saja buat 2 kali seperti ini. Setelah teman-teman sudah masukkan script ini, setelah itu eh, sebelum kita membuat action performat, coding-codingan ini belum keluar ya teman-teman. Jadi kita bikin seperti ini dulu. Ke data peminjam, kita ke desain, terus kita buat seperti kedua tabel sebelumnya, yaitu data buku dan data anggota tadi. Kita contoh seperti ini, klik di file ini field di bagian di sini, terus pilih yang event, terus action performat. Teman-teman ingat ya, setelah itu teman-teman buat di bagian nama, kode buku, nama buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Sama semua kok. Teman-teman tinggal action, ketik ini di sini, action performat yang ini. Maka dia akan muncul di sini. Mana? Form tambah ini. Jadi setelah teman-teman bikin semua action performat, langsung pada BTN tambah itu teman-teman masukkan ke script ini saja. Sama dengan kedua form sebelumnya. Dengan data anggota dan data buku itu sama deh pun. Hanya mungkin teman-teman ubah-ubah sedikit. Nah, di BTN cari ini scriptnya seperti ini juga. Di keluar simple ini saja. Setelah teman-teman masukkan scriptnya, mungkin saya geser pelan-pelan supaya teman-teman bisa foto atau bisa ketik. Nah, setelah teman-teman memasukkan semua script ini, coba tes running. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Baik, jadi mungkin saya sudah menjelaskan cara pembuatan form ini anggota, form buku, form peminjam. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendesainnya agar lebih menarik lagi. Contoh di sini, mana nih? Data peminjam di sini. Oke, kita akan mendesainnya lebih menarik lagi. Contoh tadi itu. Oke, eh kita pergi ke project, teman-teman. Nah, contoh ya. Ini di data peminjam. Kita copy gambar dulu. Gambar mana nih? Data peminjam. Ini kah? Oh, detail buku. Data buku. Ini mungkin. Data anggota. Oh, ini. Oke, kita copy paste yang ini ya, teman-teman. Kita copy. Terus masuk kembali ke NetBeans. NetBeans. Nah, di sini di mana ya? Ya, kita buat folder baru dulu. Caranya klik kanan new folder imj, kita kasih nama imj. Oke. Eh, oh ini sudah imj sudah nih. Di sini kita klik kanan, kita paste gambar yang tadi. Nah, ini dia sudah muncul nih. Untuk memunculkan di sini seperti tadi teman-teman, kita pakai label. Terus property, pilih yang icon yang ini. Terus ini imj terus ini. Kita geser masuk sudah. Baru kita perbesar ini. Oke.
Menarik kan kalau tampilannya begini. Oke, terus oke, mungkin teman-teman bisa tambah kakak lagi. Eh, yang saya gambar yang saya ambil ini saya bikin di Canva terlebih duluan ya teman-teman. Baru saya kolaborasi dengan Canva, baru saya buat taruh lambang kampus saya, baru saya buat. Terakhir teman-teman bisa tambah apa ya? Misalnya contoh di sini website dari kampus teman-teman. Oke, kita pakai yang miring. Mana yang miring? Oh, ini saya. Oke, terus ya mungkin begini. Oke, mungkin simple ya menurut saya. Saya buat simple saja teman-teman. Jadi data peminjam kita telah habis teman-teman. Hmm, Jadi kalau kita running dari awal semua ya teman-teman. Ini yang project asli saya. Kita dari from login ya. Jalankan dari from login. Kita masukkan. Oh, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, ini adalah tampilan beranda. Teman-teman bisa klik di edit data buku atau data anggota ini. Terus di keluar. Terus edit data buku, data peminjam. Nah ini. Seperti ini tampilannya teman-teman. Dan ini adalah tugas saya teman-teman. Mungkin sekian presentasi presentasi cara pembuatan aplikasi perpustakaan sederhana. Sekian dan terima kasih.